Penghambat kekayaan nomor 1, gengsi. Teman-teman, realistis aja yuk. Teman-teman, kenapa gue bisa bilang gengsi adalah penghambat kekayaan nomor 1? Tapi disclaimer dulu, ini untuk perintis ya, yang lagi ngebangun cash flow dan capital. Bukan untuk second gen atau pewaris yang udah punya capital. Karena kalau udah punya capital, gengsi itu cuma bagian kecil dari gaya hidup yang gak ngaruh. Tapi kalau buat perintis, atau kalian generasi pertama yang mengumpulkan capital, dengan membangun cash flow, gengsi ini adalah musuh paling besar. Kenapa? Teman-teman, begitu banyak orang yang gue temui dan ketika kita ngobrol-ngobrol, entah pendapatannya seberapa besar, ada yang puluhan juta per bulan, ada yang ratusan juta per bulan. Namanya merintis itu mengubah status hidup step by step. Dari yang gak punya mobil jadi punya, yang gak punya rumah jadi punya, yang gak punya ini jadi punya. Nah, tapi teman-teman, along the way, ketika dalam perjalanannya, begitu banyak orang ketika punya kenaikan hidup, ketika punya kenaikan promosi, ketika punya kenaikan jabatan, mereka yang namanya merintis dari belum punya status, pengen punya status. Dari yang belum kelihatan, pengen kelihatan. Teman-teman, sorry tuh kita ambil contoh paling kecil aja. Misal, sekarang kita punya uang, katakanlah 500 juta rupiah gitu ya. Kita pengen kelihatan dong sekarang bawa mobil Eropa yang keren. Oke, kita ambillah mobil Eropa yang keren misalnya. Kita DP 200 juta, sisanya kita cicil 5 tahun misalnya. Sama satu orang lagi dengan kondisi yang sama, dengan kondisi merintis yang sama, dengan 500 juta yang sama. Mungkin dia beli mobil second yang cuma perlu 150 juta dulu. Sisanya dia puterin di investasi. Teman-teman, dua decision ini memperlihatkan secara real. Yang ini targetnya mau kaya beneran, terserah kelihatan kaya atau enggak. Yang ini targetnya pengen kelihatan kaya, nggak peduli kaya beneran atau enggak. Decision seperti A dan B ini yang kita sering ambil dan kita lakukan ini belasan puluhan tahun ke depan, ini akan mempengaruhi wealth kita seumur hidup. Gue selalu bilang bahwa wealth itu nggak kelihatan. Kalau kalian sekarang bilang, tapi banyak kok orang-orang yang kaya memang lifestyle-nya mewah sekali, yang naik sports car segala macam. Ya memang karena papanya atau mungkin generasi dulunya sudah melakukan wealth yang nggak kelihatan sehingga sekarang bisa diturunkan dan silakan kelihatan karena nggak mengurangi apapun. Tapi buat kalian yang semuanya masih merintis, A dan B ini akan sangat mempengaruhi total kekayaan kalian 10-20 tahun ke depan.